Kenapa demikian? Kalau kita mengambil justru tegangan dan arus akan menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Area Hobi. Pada video kali ini saya akan memberikan tips sederhana ataupun cara merubah tegangan. Maksudnya di sini adalah menurunkan tegangan dan ampere pada driver lampu LED, teman-teman. Kebetulan di kolom komentar juga menanyakan bagaimana cara menurunkan tegangan ataupun ampere pada driver lampu LED. Oke, langsung saja kita mulai, teman-teman. Sebenarnya untuk merubah ataupun menurunkan tegangan ataupun ampere pada driver lampu LED, teman-teman, menurut pendapat saya sebenarnya memang kurang begitu suka. Kenapa demikian? Karena saya lebih suka beban yang saya sesuaikan. Maksudnya di sini adalah beban adalah LED bautnya yang saya sesuaikan. Karena di sini driver ini sudah settingan dari pabrik, misalkan ini 10 watt, ini ya outputnya akan disesuaikan dan tentunya dia akan bekerja dengan normal dengan standar beban yang sudah ditentukan. Tetapi tidak ada salahnya, teman-teman, kita akan memberikan tip ataupun cara. Ini tujuannya biasanya untuk membuat lampu menjadi awet. Jadi outputnya dari driver ini ataupun arusnya dikurangi dengan tujuan lampu menjadi awet, karena tegangannya akan turun dan arusnya akan turun, sehingga LED baut ini tidak panas, teman-teman. Jadi lampu bisa menyala dengan baik. Tetapi tentunya juga ada indikasi lain, biasanya LED-nya agak menyalanya kurang begitu bagus, yaitu nyalanya agak sedikit redup, kurang lebih seperti itu. Tetapi juga ada fungsinya jika kita memang tidak mempunyai beban, atau maksudnya beban yang sesuai, kita bisa merubah ataupun menurunkan tegangan dan arus ini dengan tujuan menyesuaikan ke beban agar lampu ataupun driver ini bekerja dengan baik menuju ke beban. Oke, langsung saja kita mulai, teman-teman. Pada driver lampu LED ini prosesnya sama, yaitu proses penurunan tegangan dari dua buah input AC ini, teman-teman. Ini dari input PLN ataupun listrik masuk ke dioda brid di sini. Lantas outputnya sudah berbentuk DC karena sudah diarahkan. Jadi fungsi dari dioda brid ini merubah dari AC menjadi DC, kemudian ditampung sementara di elko tegangan tinggi ini, teman-teman. Jadi tidak langsung dibuang ke beban, tetapi ditampung di sini, dirubah dulu ke DC converter di situ. Menurut saya, yaitu DC converter di situ ada IC MOSFET, ada induktor, ada trafo dan sebagainya. Dari kaki kapasitor tegangan tinggi ini ataupun elko tegangan tinggi ini biasanya ukurannya 400 volt, teman-teman, dan mikrofarabnya tentunya menyesuaikan dengan dayanya. Ini kaki negatifnya akan menuju ke IC MOSFET, teman-teman. IC MOSFET seperti ini. Kalau ini pada jenis lampu yang model lama, teman-teman, ini masih menggunakan FET berbentuk transistor. Tetapi untuk lampu jenis LED yang baru sudah menggunakan jenis IC semacam ini. Nah, ini sebelum masuk dari kaki kapasitor tegangan tinggi ini ataupun elko tegangan tinggi ini, kaki negatifnya ini, teman-teman, ini masuk dulu ke IC MOSFET. Tetapi sebelum masuk ke IC MOSFET ini ditahan oleh resistor SMD biasanya. Kenapa menggunakan SMD? Karena resistor SMD ini terbilang resistor yang lebih tahan panas dan kualitasnya akan lebih baik tentunya dengan resistor biasa. Di sini biasanya ada ditahan ada satu ataupun beberapa buah resistor SMD, teman-teman. Ini yang saya ambil contoh, ini satu, ini ada lagi, ini ada yang dua, ada lagi, ada yang tiga, kadang juga ada yang 4. Oke, teman-teman, lantas bagaimana caranya untuk mengatur ataupun menurunkan tegangan ataupun arus pada driver lampu LED ini, teman-teman? Jadi bisa digarisbawahi, teman-teman, kuncinya di sini adalah besar kecilnya tegangan dan arus ditentukan oleh resistor SMD yang terpasang di sini, teman-teman. Mungkin bisa kelihatan, teman-teman.
Nah ini kebetulan 2. Jadi ini kalau kita ingin menurunkan tegangan dan arus, kita bisa mengambil salah satu ini teman-teman. Kita mengambil satu, maka outputnya akan menurun, ataupun besarnya arus dan tegangan akan menurun. Kenapa demikian? Kalau kita mengambil justru tegangan dan arus akan menurun. Oke, mungkin bisa saya jelaskan secara oret-oretan saja teman-teman, mungkin agar lebih sedikit paham. Jadi hukum resistor teman-teman, mungkin bisa saya tuliskan seperti ini. Hukum resistor macam ini, ada 2 buah resistor teman-teman, R1 dan R2. Saya coba R1 misalkan 3 ohm, R2 3 ohm. Ini di paralel, kurang lebih seperti ini. R1, R2. Kalau kita paralel, justru nilainya akan menjadi pembaginya dari nilai tersebut teman-teman. Kalau ini 3, kalau kita susun paralel, 2 buah resistor yang nilainya 3 ohm ini, kalau kita paralel akan menjadi 1,5 ohm teman-teman. Ini adalah hukum resistor jika di paralel. Kalau kita seri, maka justru akan ketemu menjadi 6 ohm. Ini kalau seri. Kalau seri menambah, tetapi kalau paralel justru akan membagi. Jadi kalau kita kurangi 1, berarti beban ataupun hambatan yang di sini akan semakin besar teman-teman. Jadi kalau kita kurangi 1 ini, maka ini akan menjadi 3 ohm. Justru hambatannya akan semakin besar. Tetapi kalau kita pasang kembali, justru akan hambatannya menjadi kecil, yaitu 1,5. Jadi outputnya akan lebih besar. Tetapi kalau kita mengambil 1, outputnya akan semakin mengecil. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi hanya istilahnya pembatasan pada output ini dipengaruhi oleh besar kecilnya nilai resistor yang terpasang menuju input dari IC MOSFET ini. Jadi kalau mungkin bisa di garis bawahi bahwasanya semakin hambatannya di sini besar, maka arus ataupun tegangan yang mengalir akan kecil. Kalau hambatannya di sini kecil, otomatis tegangan dan arusnya akan menjadi besar. Misalkan ini teman-teman, ini saya lepas 1, nanti lampu akan menyala. Ini R-nya saya ambil 1, tetapi nyalanya biasanya agak sedikit meredup. Itu ciri-ciri dari tegangan dan arus yang menurun. Jadi seperti itu teman-teman caranya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.